Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala ta'ala bil Qur'anil karim. Inna atoina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna saniyaka wal abtar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman, Bu istuli atamima makarimal ahlak. La hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sama-sama selalu dan harus selalu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini alhamdulillah kita udah masuk ke malam 12 untuk melaksanakan sholat tarawih dan puasa. Alhamdulillah kita sama-sama sudah menjalankan selama 11 hari, jadi 10 hari di awal sampai hari ke-10 kita udah lewatin. Semoga puasa kita, saum kita ikhlas ridho lillahi ta'ala, diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini yang malam ke-12 yang bertepatan dengan tanggal 2 April 2023 Masehi, kita dari hari ke hari bisa melaksanakannya dengan hikmat. Semoga langkah kita ke mushola al-musyadi ini benar-benar atas ridho Allah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya sebagai MC akan menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan malam ke-12 ini. Yang pertama, alhamdulillah barusan kita udah sholat isya berjemaah yang diimami oleh Al-Mukarram Bapak Anjar Ramdana, dan insya Allah untuk sholat tarawih dan witir serta kultum akan disampaikan atau dipimpin atau diimami oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Hasan Lutfi At-Tamimi. Alhamdulillah beliau sebelum adzan isya tadi sudah ada di sini, sangat antusias sekali dan perlu apresiasi yang positif untuk Pak Ustadz. Dan sebagai Bilal, insya Allah Ananda Andre Al-Pariji alhamdulillah sudah ada di tempat. Sedangkan untuk esok hari malam ke-13 insya Allah sebagai MC Ananda Jahid, dan untuk Imam Isya itu Ananda Maulana Tihar, dan untuk sholat witir, sholat taraweh, kultum dan witir insya Allah Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Fernando yang kedua kalinya. Dan berkaitan juga untuk esok hari dari Mushola Al-Musyadi itu yang mendapat tugas untuk imam taraweh dan witir di Masjid Ar-Rahman yaitu Al-Mukarram Bapak Anjar Ramdana. Untuk itu kami mengingatkan kembali, dan insya Allah tanggal 12-nya nanti itu yang utusan dari Mushola Al-Musyadi ke Ar-Rahman itu Bapak Haji Muhammad Toha. Informasi yang kedua,
laporan hasil infak atau sedekah malam kemarin yaitu sebesar 565.000. Jadi total sampai malam tadi sebesar 8.505.000 rupiah. Jazakallah khairan katsiran untuk para jemaah yang telah menyisihkan sedikit rizkinya untuk aktivitas-aktivitas mushola al-musyadiq. Dan yang ketiga, satu sodakoh untuk berbuka puasa di mushola al-musyadiq tadi maghrib itu dari warga ibu-ibu RT 01, RW 04 dan dari warga RW 03, dan yang dikoordinir oleh Majelis Taklim Uswatun Hasanah. Yang kedua, sedekah untuk sahur yang itikaf di mushola al-musyadiq yang tidak mau disebut namanya dari jemaah al-musyadiq. Yang ketiga, laporan keuangan untuk bulan Maret 2023. Alhamdulillah, keuangan Peli Umat masih ada saldo sampai akhir Maret yaitu sebesar 1.295.000, dan untuk keuangan pembangunan itu bulan Maret ada pemasukan dari hamba Allah RT 01 sebesar 200.000 dan dari Ibu Hajah Maksum RW 03 sebesar 600.000, dan pengeluaran untuk operasional maintenance pembangunan sebesar 349.000. Jadi ada saldo sampai akhir Maret sebesar 12.507.752 rupiah. Jazakallahu khairan katsiran. Dan yang terakhir, laporan untuk kotak yang biasa dibuka setiap hari Sabtu pagi itu plus dari warga RT 01 sampai RT 05 RW 04 bulan Maret itu ada pemasukan totalnya 8.240.000. Adapun pengeluaran untuk kegiatan kajian minggu pagi pada subuh dan untuk operasional sebesar 5.938.300 rupiah. Kebetulan untuk rekening listrik yang biasa kami mengeluarkan itu kurang lebih 1 juta lebih, ada yang bayarin bulan Maret kemarin dan tidak mau disebut dengan namanya, hanya mengirim berita cek Pak Haryanto ke PLN udah ada yang bayarin. Jazakallahu khairan katsiran, sehingga ada saldo bulan Maret sebesar 2.310.700. Dengan demikian saldo total sebesar 66.698.465 rupiah sampai akhir Maret. Sekian. Yang terakhir, sedekah pembangunan tempat pemandian mayat. Insya Allah di bulan Ramadan kita akan belanja tempat pemandian mayat. Jadi yang tadi ada pemasukan pembangunan dan juga ada kemarin sedekah di awal April itu akan ditambahkan sebesar 1 juta dari warga RT 03 Blok F nomor 38 sebesar 1 juta rupiah. Sedangkan tempat pemandian mayat itu kurang lebih plus perlengkapan 5 jutaan. Jadi masih ada kekurangan sedikit lagi. Barangkali dari jemaah yang ada mau menyisihkan sedikit rizkinya, kami persilahkan menghubungi ke Pak Haji Nana Aryana atau ke Pak Haryanto.
Untuk terakhir kami ucapkan kepada para donatur, para pewakaf, serta pendiri Mushola Al-Mushodiq, wabil khusus Bapak Haji Sumir almarhum beserta keluarganya, semoga amal ibadah dan sebagainya dari para donatur dan semuanya ini mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merupakan jalan-jalan yang lebih bersih, lebih mulus, ihdinas siratal mustaqim urut para almarhum dan almarhumah, serta untuk para jemaah yang ada kena musibah sakit, semoga seperti angkat sakitnya kembali sehat seperti sedia kala. Ala hadiniyah khususon Kanjeng Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah SAW beserta keluarganya, ahli warisnya, keturunannya dan umatnya, wabil khusus jemaah Mushola Al-Nasib. Lahumma fi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi dari DKM mau mengucapkan banyak terima kasih. Semua kegiatan bulan Ramadan bisa berjalan dengan lancar. Wabil khusus kepada para ustadz dan khususnya Pak Ustadz Hasan Lutfi At-Tamimi yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada kami yang setiap Ahad pada subuh, juga sekarang yang kedua kalinya untuk Ramadan. Semoga memberikan bimbingan bagi kami semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para asatidz, wabil khusus guru-guru kita di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena di Al-Musaddiq ini banyak sekali guru-guru ustaz-ustaznya. Alhamdulillah berkah. Mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah, dan kita juga berharap selalu mendapatkan kemuliaan, kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam yang keberapa ini? Ke-12 ya. Malam yang ke-12 dan yang kedua kali di Ramadan saya hadir di majelis atau di Mushola Al-Musaddiq ini untuk silaturahim, dan mudah-mudahan ada manfaatnya kehadiran saya, dan mudah-mudahan juga kita semua bisa istiqomah dalam segala kegiatan kita, aktivitas kita yang sifatnya bernilai, bermanfaat dan maslahat dunia dan akhirat. Bapak dan Ibu, memang sudah tradisi ya di mana-mana masjid, musola, Ramadan kalau sudah lewat seminggu rada naik, rada maju gitu. Tradisi itu. Alhamdulillah tidak berbeda barangkali di musola masjid yang lain pun sama, tetapi kita alhamdulillah masih punya semangat untuk bisa istiqomah ya dalam kegiatan ini. Bapak dan Ibu, segenap hadirin rahimakumullah, tentu kita dalam kehidupan ini banyak persoalan, ada problem yang bisa serius, bisa juga tidak serius. Tetapi problem itu, persoalan itu sudah sunnatullah, bukan hal yang baru.
problem itu merupakan ujian, proses peningkatan keimanan dan ketakwaan kita. Saya pernah sampaikan mungkin di majelis yang mulia ini, di musala ini, bahwa surat Al-Ankabut itu pernah menyampaikan kepada kita, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia tidak mengira, atau manusia mengira bahwa setiap orang yang beriman, orang yang menyatakan dirinya beriman lalu tidak diuji? Pasti diuji. Lalu ayat selanjutnya Allah sampaikan, walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Pasti kami uji, ya, orang-orang dulu kami uji. Untuk apa? Fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Untuk diketahui siapa sih yang imannya jujur dan imannya tidak jujur, gitu. Jadi ujian itu sebenarnya untuk melihat kondisi, ujian untuk melihat kondisi keimanan kita. Benar nggak nih imannya? Gitu. Maaf kalau taraweh barangkali mengganggu iman kita. Misalkan kelamaan, kesel nih imam ini kelamaan, gitu. Itu juga barangkali begitu ya. Mudah-mudahan, mohon dimaafkan kalau kepanjangan. Bapak dan Ibu, Allah memberikan kemudahan kepada kita. Banyak hal. Kalau kita melihat persoalan-persoalan itu ingin banyak dimudahkan oleh Allah, Al-Quran memberikan jalan keluar, solusi. 3 persyaratannya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. 3 konsepnya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Orang yang memberi, orang yang bertakwa, dan ia yakin pada pahala yang Allah janjikan, maka pasti akan diberikan kemudahan baginya. Kita lihat makna a'ta dan wattaqa, karena tidak sesederhana itu maknanya. A'ta itu diungkap dalam banyak ayat dan kita temukan dalam berbagai macam surat. Artinya memberi. Nanti sinonimnya dengan kata ata, memberi juga, ya. An'ama, memberi juga. Mananya banyak nanti. Dalam konteks ini, a'ta itu diungkap oleh Al-Quran dalam bentuk umum. Apa saja pemberian itu? Orang yang rajin memberi. Memberi itu bisa dalam bentuk finansial, bisa dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk ilmu, bisa dalam bentuk tenaga, pikiran, dan sebagainya. Itu yang muncul dalam pemikiran para mufassir. Karena itu sifatnya umum, global. Apa yang bisa diberikan? Apa saja. Sedekah pada istri, sedekah pada suami, sedekah pada anak, sedekah pada tetangga. Pemberian itu harus muncul dilandasi iman pada Allah, karena Allah. Seperti yang diungkap di dalam surat Al-Insan misalkan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Kami memberikan sesuatu ini semata-mata karena Allah, tidak mengharapkan balasan dan ungkapan syukur dari orang yang bersangkutan. Itu gambaran kemurnian seorang mukmin yang ikhlas dan tulus memberikan apa yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Nah, jangan, harus diingat-ingat juga oleh kita nih. Orang yang memberi sedekah lalu tidak ingin disebutkan namanya, itu belum tentu juga ikhlas. Percaya itu. Orang yang ikhlas itu bukan berarti sudah dipastikan orang yang menyembunyikan identitasnya. Belum. Coba lihat sejarah.
Siapa sih di antara sahabat yang menyembunyikan identitasnya ketika bersedekah? Ada nggak? Saya tanya, ada nggak? Nabi Muhammad memberikan sedekah pada terang-terangan. Nabi Muhammad memberikan zakat sedekah kepada Abdullah bin Ubay misalkan 100 ekor unta, menyebutkan namanya. Coba bayangkan, kalau saya memberikan sedekah ke masjid ini, musala ini, lalu jangan sebutkan namanya, tapi di hati saya mengatakan, nih kayak saya nggak nyebutin nama, kira-kira ikhlas nggak? Itu gambaran. Jadi ikhlas itu tidak berarti harus menyembunyikan identitas. Ikhlas itu memang bebas karena Allah semata-mata mau disebut atau tidak itu. Jadi bukan berarti orang yang menyembunyikan identitasnya itu sudah pasti ikhlas, dan tidak berarti orang yang menyebutkan namanya sudah pasti riya, belum tentu juga. Banyak Utsman bin Affan membeli sumur di Madinah, sampai sekarang ada sumur Utsman, masih jadi sejarah kan, dipublikasikan namanya. Apakah lalu dipublikasikan bukan berarti Utsman bin Affan itu riya? Enggak juga. Dan itu sudah jadi hotel sekarang, menghasilkan biaya yang luar biasa, itu diinfakkan untuk kebutuhan umat Islam. Sampai sekarang masih ada. Utsman bin Affan membeli sumur dari orang Yahudi. Coba bayangkan. Jadi ikhlas itu bukan persoalan disebut atau tidak disebut. Ikhlas itu ketulusan hati, ketulusan jiwa, karena semata-mata yang diberikannya adalah karena Allah. Malah bisa bertambah kalau ia memberikan sesuatu atau infak untuk kepentingan umat dengan ikhlas, lalu sebagai media dakwah mengajak, akan lebih baik malah dibandingkan yang orang yang sembunyi-sembunyi. Coba bayangkan, itu kan punya plus nilai 2 dakwah, karena memang dakwah itu harus dipublikasikan. Kalau dakwah tidak dipublikasikan, bagaimana orang akan tertarik? Orang masalahnya tersembunyi. Nah, itu satu. Jadi memberi sedekah, ingat-ingat bahwa memberi itu ternyata punya nilai, dengan catatan ikhlas. Fa'amma man a'ta. Nah, satu, jadi sama anak, sama istri, sama siapa saja yang membutuhkan. Apalagi kita sebagai suami punya kewajiban, ada al-haqqu 'ala zauj, kewajiban terhadap suami. Itu banyak itu. Nah, kan kita nggak pernah tuh, saya pernah nyinggung di pengajian itu. Ngomong-ngomong, Bu, hari ini sedekah ya 50.000 untuk belanja. Nggak pernah kan gitu, niatin sedekah gitu. Itu jarang muncul tuh di pikiran kita, jarang muncul. Atau niatkan saja sedekah pada istri misalkan. Akan lebih baik lagi kalau lebih besar, lebih ikhlas lagi yang nerima ya, yang nerima lebih ikhlas lagi kalau lebih besar. Bu, hari ini uang belanja sana ke Sipon tuh 500.000. Oh, itu ibu lebih ikhlas lagi itu nerimanya itu. Karena lebih besar kan itu. Dan lebih menyenangkan. Siapapun orang yang lebih ketika menerima lebih menyenangkan, akan lebih banyak pahalanya. Beberapa ulama sudah sepakat, pahala yang akan lebih meningkat, lebih besar nilainya adalah pahala yang ketika kita merasa berat untuk memberikannya, itu lebih besar ya. Pahala yang dianggap punya nilai besar itu adalah pahala yang ketika merasa berat untuk memberikannya. Biasanya kan yang besar-besar gitu kan, kita berikan besar gitu. Itu berat ya. Termasuk mau sholat subuh malas, itu kan pahalanya lebih besar dibandingkan ya dengan yang merasa ringan begitu. Nah, yang kedua, wattaqa. Ini kepanjangan enggak? Ya. Wattaqa 2 ya. Ingin dimudahkan, takwa. Ittaqa itu dari waqa, yaqi, wiqaya, menjaga diri. Ini muncul di dalam surat At-Tahrim, misalkan Allah mengatakan, Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, pelihara dirimu, jaga dirimu. Wiqayah. Ittaqa itu tidak dimaknai oleh kita dengan bahasa sederhana takwa, tapi muatannya banyak. Apa sih takwa itu? Takwa itu ulama hanya mendefinisikan al-imtithal li awamirillah wal istinab 'anil nawahi. Itu sederhana sekali. Tunduk pada perintah Allah, ninggalkan larangannya. Itu sederhana sekali takwa itu. Tapi maknanya tidak sesederhana itu. Ada detailnya. Jaga mata, jaga hidung, jaga telinga, jaga pikiran, jaga anggota tubuh kita, jaga lidah kita, turuti semua kehendak dan perintah Allah sesuai dengan kadar dan kemampuan kita. Nah, itu takwa. Kalau kita pernah sholat, pernah beramal, pernah zakat, pernah haji dan seterusnya, dipelihara. Jangan kemudian rusak oleh karena kesombongan, oleh karena ria. Kalau kita hafal Al-Quran, jangan dirusak oleh kesombongan dan ria. Saya ini paling hafal nih Quran nih gitu. Itu enggak? Saya paling bagus nih bacaannya. Itu enggak? Itu muncul ria. Itu jaga betul. Kalau kita sedekah juga dijaga. Jangan sampai memunculkan kesombongan di dalam hati. Betul-betul terpelihara sekali. Jaga dari kemaksiatan. Ya, jaga dari kemaksiatan. Ini yang belum bisa, susah kita jaga. Hari ini kalau kita mendapatkan uang misalkan, kita lihat ini sumbernya dari mana. Tadi ada enggak nih orang yang dizolimi oleh kita? Itu difikirkan oleh kita. Ini saya makan nasi, kemudian belanja dari warung sana, uangnya dari mana? Itu dipikirkan. Pernah nggak kita mikirin gitu? Yang penting dapat duit. Ini gitu masalahnya. Kita belum mampu tuh menjaga apakah penghasilan kita itu dapat diperoleh dengan cara yang baik dan benar. Karena yang haram itu dua bentuknya. Haram zatnya, haram usahanya. Haram zatnya, haram usahanya. Babi haram zatnya. Pisang, daging, sapi halal zat. Tapi kalau kita usahanya salah, dapat merampas, dapat menipu, dapat mencuri, maka haram. Gitu kan? Jadi itu persoalan juga. Kalau hari ini kita dapat mendapatkan uang lalu mengancam dari orang lain, kan haram juga. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Lihat rangkaian surat Al-Baqarah terkait dengan puasa. Jangan pernah kamu mencoba-coba mendapatkan makanan dengan cara yang batil. Hari ini kalau kita bekerja di kantor kita, sudah ada enggak orang yang mendapatkan perhatian kita sedekahkan pada dia, lalu kita jaga diri kita dari bergunjing dan sebagainya, lalu kita jaga juga, kita rawat persahabatan kita dengan teman-teman kita, dengan atasan kita, dengan bawahan kita. Ada nggak? Apakah ada yang tersakiti atau tidak di antara mereka? Ya, tidak hanya Ramadan saja, tapi juga pasca Ramadan dan sebelum Ramadan. Karena itu tetap berlaku sampai kapanpun. Nah, kalau orang sudah bisa merawat dirinya dengan memberi, dan orang bisa merawat dirinya dengan ketakwaan, ya, wasaddaqa bil husna, yakin bahwa Allah akan membalas, fasanuyassiruhu lil yusra, Allah akan berikan jalan kemudahan, dimudahkan semua. Jaga diri dari dosa, rajin memberi, yakin pada kebenaran Allah, yakin pada janji Allah. Karena fiqh sunnah, Said Sabiq mengungkapkan dalam pernyataannya, istihbab husnil dhanni billah, harus disunahkan, pokoknya berprasangka baik terhadap Allah itu sangat sunnah dan diperlukan, apalagi kalau dalam kondisi sakit. Itu sangat dianjurkan untuk
berhusnudzon kepada Allah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Takut kemalaman, ini sudah takut kemalaman ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang jelas ini buat silaturahim kita semua, dan ini pembekalan. Tentu saja wasiat ini untuk saya, untuk kita semua. Al-Quran menyatakan watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Saling ingetin lah buat kita semua. Saya bukan orang yang sempurna, saya juga bukan orang yang berilmu, bukan pula orang yang paling takwa, bukan. Kita sama-sama, siapapun kita punya kesalahan dan kekhilafan. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, memaafkan segala kesalahan kita, menganugerahkan kemuliaan kepada kita. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.